saudara silakan boleh sambil kita mempersiapkan hati pada pagi hari ini untuk melanjutkan firman Tuhan yang selama 2 minggu, melanjutkan seri maksud saya. Selama 2 minggu ini kita masuk seri Natal. Pada yang minggu yang pertama seri Natal yaitu Yesus anak Abraham. Ya, Yesus anak Abraham. Bahwa kepada Abraham Tuhan Yesus sudah berjanji. Kepada Abraham, Allah maksudnya Allah berjanji bahwa akan mendatangkan, memberikan keturunan Abraham, yaitu suatu bangsa yang besar. Melalui keturunan Abraham, bangsa-bangsa akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan Bapa mengutus Yesus Kristus datang menjadi manusia. Jadi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah lupa apa yang Ia janjikan. Tuhan menggenapi janjinya. Minggu kemarin kita sudah merayakan Natal. Tema minggu kemarin Yesus anak Daud, ya, diambil dari Matius 1 ayat pertama. Yesus anak Daud. Daud, kita tahu semua Daud adalah Raja Israel, ya, setelah Saul. Amin, Raja Israel setelah Saul. Kita semua tahu bagaimana kisah Saul dan bagaimana dilanjutkan oleh Daud. Dan Daud ini raja yang mengalahkan bangsa-bangsa, pasukan-pasukan, musuh-musuh yang berperang, yang memberikan keamanan, yang memberikan kedamaian bagi rakyatnya, bagi bangsanya Israel, ya. Dan firman Tuhan mengatakan Yesus adalah keturunan dari silsilahnya, nenek moyang Tuhan Yesus adalah Daud. Jadi Daud ini adalah keturunan bangsawan, keturunan raja. Dan yang lebih amazing, bukan hanya raja dunia, ya, melainkan Yesus sesungguhnya adalah raja segala raja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah raja kerajaan sorga yang berkuasa. Jadi Raja Daud saja bisa memberikan keamanan kepada rakyatnya. Terlebih lagi Yesus Kristus, Raja kita, Raja surga. Dia sanggup berkuasa memerintah atas kita semua dan sanggup memberikan kedamaian bagi kita semua. Amin, saudara. Sanggup memberikan segala apa yang kita butuhkan karena dia Raja segala raja. Amin. Jadi pada bulan ini, saudara, di dalam Kristus, pesan ini ya, di dalam Kristus kita ada rasa aman. Di dalam Kristus kita ada garansi, ada jaminan kepastian hidup di dalam pemenuhan, di dalam penyediaan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita berdoa agar firman ini di bulan Natal ini mendatangkan makna arti sesungguhnya dalam hidup kita, bahwa yang kita butuhkan adalah Yesus Kristus. Amin, saudara. Yang kita butuhkan Raja kita yang sejati, Yesus Kristus. Yang kita butuhkan adalah Mesias, Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjamin seluruh kehidupan kita. Dan yang pasti menjamin keselamatan kita. Amin. Menjamin keselamatan kita kekal. Hari ini kita akan lanjut minggu ketiga dari seri Natal, yaitu Yesus Mesias. Atau Mesias ini bahasa Ibrani ya, bahasa Yunaninya Kristos ya. Yesus Kristos ya. Nah, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Indonesianya Kristus, makanya kita sebut Yesus Kristus ya. Apa maksudnya Yesus Kristus? Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita mempersiapkan firman Tuhan bersama-sama, ya, tim pastoral, dan pagi hari ini Pak Kris yang akan sharing untuk message Jesus the Messiah, Yesus Kristus. Apa artinya bagi kita Yesus Kristus, Yesus Mesias itu? Ya, Pak Kris adalah salah satu bagian dari tim kepemimpinan gereja kita, Every Nation Kelapa Gading. Dan Pak Kris juga yang bersama-sama saya merintis gereja Every Nation Kelapa Gading ini. Dan Pak Kris juga sekarang sedang ada di dalam kelas Leadership 215 untuk kelas mempersiapkan
pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin rohani bagi gereja-gereja Tuhan ya. Baik, kita sambut Pak Kris, silakan Pak Kris sharing. Terima kasih Pastor Aswan. Wah, luar biasa ya. Hari ini saya di sini agak keder juga sebenarnya. Tapi saya yakin ada penyertaan dari Tuhan Yesus sendiri untuk menyertai saya menyampaikan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada tempat ini ataupun di Zoom juga ya. Kita minggu ini masih melanjutkan Christmas series dengan tema finally, dan finally juga akhirnya saya berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Mari kita buka dalam doa dulu. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau memberkati kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami tempat ini untuk kami belajar firman-Mu. Kami percaya Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kau pakai bahasa yang sederhana sehingga setiap kami di sini boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan buat kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita masih dalam ayat yang sama di Matius, diambil dari Matius pasal pertama ayat 1, 16 dan 17. Di sini coba tampilkan slide-nya. Oke. Dalam Matius pasal 1 ayat 1 bunyinya, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Di ayat yang kedua dan sampai ke 16 itu, di situ disampaikan silsilah Yesus, siapa Yesus sebenarnya, turunan dari Abraham sampai ke Yesus sendiri. Sebenarnya terus terang aja saya mengaku dosa di sini ya. Saya itu paling susah ngapalin nama orang. Nah, saya termasuk juga saya itu paling sulit untuk belajar sejarah. Makanya kalau pelajaran ilmu sosial dulu saya lewati semua, saya nggak pernah belajar waktu saya sekolah itu. Saya lewati semua pelajaran-pelajaran itu. Paling satu buku itu saya pelajari cuma 1 lembar terakhir, rangkumannya aja. Udah itu aja modal saya. Kalau rangkuman itu keluar, ya saya puji Tuhan. Kalau enggak ya sudah, apa adanya nilainya itu. Seperti itu. Paling-paling saya yang pelajari itu ya hitung-hitungan, yang soal fisika, matematik itu yang paling saya suka. Tapi untuk sejarah terus terang aja saya nggak terlalu suka. Makanya silsilah di sini kalau masuk ke dalam kitab ulangan, kitab bilangan itu saya agak, yang nama-nama itu saya skip karena percuma saya belajar atau baca dengan detail, tetapi akhirnya juga saya nggak nyangkut juga. Tapi cerita secara keseluruhannya ya yang saya ambil di situ. Nah, di sini silsilah Yesus merupakan sejarah yang panjang dari Abraham sampai ke Yesus. Itu kira-kira kalau saya search itu waktunya sekitar hampir 2000-an tahun kira-kira. Itu waktu yang cukup panjang di mana Allah berjanji melalui Abraham pada awalnya sampai ke kelahiran Yesus. Itu 2000 tahun itu bukan waktu yang pendek. Tapi di situ bukti Allah itu setia. Bukti Allah setia kepada janjinya bahwa dia menepati janji. Dia walaupun segitu lamanya dia tidak lalai dengan janjinya. Dan di situ disebutkan Yesus disebut anak Daud, anak Abraham. Dan janji Yesus kepada Abraham, melalui engkau semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan itu dibuktikan juga. Setelah Abraham, berikut-berikutnya itu merupakan bangsa-bangsa yang diberkati. Dan setelah itu Yesus juga berjanji kepada Daud bahwa melalui tahta Daud akan diteguhkan untuk selama-lamanya. Dan pada saat kelahiran Yesus itulah pengenapannya. Jadi pada saat berjanji kepada Abraham bahwa semua bangsa di bumi akan berkati, Yesus itulah yang akan memberkati bangsa-bangsa di seluruh bumi. Itu merupakan janji dari Allah sendiri. Kalau kita pikir, kita pelajari silsilah dari Abraham sampai ke Yesus itu cukup panjang, begitu panjangnya. Dan pada saat saya belajar firman ini, saya merenung juga. Siapakah saya sehingga Tuhan pakai saya gitu loh.
Akhirnya saya kan kembali lagi, saya tuh nggak suka sejarah sebenarnya. Akhirnya saya coba cari-cari referensi dari sana sini. Sebetulnya saya ini Kristen dari lahir. Saya keluarga Kristen dari lahir karena orang tua saya, ibu saya khususnya, tapi bapak saya dari seberang. Saya lahir di Jawa Timur, kalau bapak ibu dari Jawa Timur nggak ada di sini ya. Itu pasti kenal dengan gereja di sana namanya GKJW. Kalau di Jakarta sini mungkin GKJ ya, lebih banyak gereja Kristen Jawa. Tetapi beda dengan GKJW, tapi kalau GKJW itu Gereja Kristen Jawi Wetan. Jawi Wetan itu Jawa Timur. Nah, itu hanya ada di Jawa Timur. Gitu. Nah, pada saat saya kecil sampai saya keluar dari rumah, saya masuk kuliah itu saya masih bergereja di situ, di GKJW itu. Nah, kalau diikuti dari silsilah GKJW, bagaimana GKJW itu slide berikutnya. Kalau saya pelajari dari slide berikutnya ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, sebenarnya GKJW itu yang pendirinya dari Belanda sih, dari orang Belanda. Yang kalau di atas itu ada sending itu namanya sebenarnya itu misi penginjilan, bukan nama orang itu, misi penginjilan. Dan pusat GKJW sebenarnya itu ada di daerah Mojowarno. Mojowarno itu kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan dari Madiun ke Surabaya itu ada di tengah-tengah kira-kira. Tengah-tengah antara Madiun ke Surabaya. Jadi setelah Jombang sebelum Majakerta. Itu di situ ada satu desa namanya Desa Mojowarno. Nah, di situ pusat GKJW pertama kali berdiri. Makanya kalau orang di Jawa Timur pasti tahu GKJW. Dan GKJW itu memang pusatnya ada di Mojowarno. Dan saya terus terang aja kembali lagi, saya nggak tahu sejarahnya itu karena nenek moyang saya terputus di hanya sampai nenek saya aja sih. Ke atas saya nggak tahu sejarah itu. Next slide. Nah, ini kalau saya search melalui tanya melalui teman saya dan simbah Google atau teman saya yang baru juga GPT di situ, ini saya dapatkan. Ini gereja GKJW yang ada di Jombang, di Mojowarno. Next slide. Nah, untuk berikutnya kalau ini adalah meja GKJW ya setelah Jombang, karena di Jombang itu kan pusatnya. Beberapa orang dari Jombang itu dia menyebar ke sekitar Jawa Timur. Di Jawa Timur ada di Blitar, di Kediri, di Malang dan lain-lainnya. Nah, khususnya saya itu sebenarnya dari keluarga besar saya ada di Malang. Ini salah satunya ini dan ini itu ada di Malang. Tetapi lebih khusus lagi sebenarnya nenek saya itu ada di GKJW yang Tambak Asri ini. Tambak Asri itu adalah satu desa terpencil yang ada di Malang Selatan, di pinggir pantai di situ. Nah, ceritanya orang-orang yang dari Mojowarno itu nyebar di situ waktu itu. Nah, di antara mereka itu ada yang ke Malang, ada yang ke Blitar, ada kemana. Kebetulan kakek buyut saya itu membuka bukan pelayanan sebenarnya, melarikan diri ke namanya Tambak Asri ini, buka hutan di situ dan dia bikin komunitas di situ, keluarga di situ. Nah, disitulah timbul juga GKJW. Artinya sebenarnya kakek buyut saya bukan seorang pendeta, bukan, tapi dia membawa iman Kristen itu dari pelariannya itu menuju ke Tambak Asri dan di situ dikembangkan gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat lagi sebenarnya Tambak Asri itu seperti apa sih? Saya pernah pengalaman waktu saya masih kecil, kira-kira saya umur 6 tahun, saya diajak ke sana. Perjalanannya itu luar biasa. Saya dari kecamatan terdekat dari Tambak Asri itu naik truk kira-kira 3 jam, habis itu berhenti kira-kira siang jam 12, jam 1 gitu, jalan kaki. Naik turun gunung sampai jam 5 baru nyampe di rumah. Lumayan. Pada saat itu saya masih umur 6 tahun itu. Saya ingat sekali. Itu satu desa yang terpencil di tengah-tengah dan di sekitarnya nggak ada. Memang dia kakek buyut itu ceritanya babat hutan di situ dan dia
mendirikan satu keluarga di situ. Nah, di situ ada gereja yang GKJW Tambah Asri ini, itu gerejanya itu ada di atas bukit gitu. Jadi kalau ke sana itu posisi daerah tertinggi di mana itu ada gereja. Ya, gereja ini yang dibangun. Nah, saya antiknya di situ. Kalau hari Minggu sebelum ibadah, saya cerita ke istri saya. Di situ sebenarnya hampir sama kayak di Eropa, kayak di Inggris ya, kayak di London gitu begitu. Jadi sebelum ibadah hari Minggu itu ada lonceng besar di situ. Itu yang kira-kira kalau ibadahnya jam 9, jam 8 tuh dibunyikan. Teng teng itu. Dan satu desa tuh dengeran semuanya karena di posisinya di bukit. Ya, kalau di London itu kan memang udah pakai listrik ya. Jadi tiap jam dia bunyi. Nah, kalau di sini tarik sama orang, itu ada pakai tambang besar itu. Itu satu desa tuh kedengaran semuanya. Nah, itu luar biasa gereja di situ. Desa terpencil tetapi ada bangunan yang sudah megah, sudah seperti ini. Itu sejak saya kecil ke situ sudah seperti ini bangunannya. Nah, dan waktu itu sempat pendeta yang waktu saya masih kecil di situ, pendetanya itu adalah kakek saya sendiri. Tapi bukan kakek langsung ya, adiknya nenek saya. Adik nenek itu menjadi pendeta di sini. Nah itu. Terus saya ingat juga waktu saya masih kecil di rumah saya di Jember, itu rumah saya dipakai untuk gereja GKJW ini. Karena waktu itu masih belum punya gereja, jadi saya masih kecil, sampai kira-kira saya kuliah, gereja itu dipakai, rumah itu dipakai untuk gereja, gitu. Jadi saya berpikir rupanya Tuhan memberkati saya dari generasi ke generasi. Jadi dari nenek moyang saya sampai ke saya merasakan bahwa berkat itu nggak putus gitu loh. Dan berkat itu terus turun temurun, gitu. Nah itu kesaksian saya. Kenapa saya sampai ada di sini saat ini, itu karena penyertaan Tuhan Yesus sendiri. Nah, slide berikutnya. Di ayat yang ke-16, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi sebenarnya kelahiran Yesus di sini sangat diharapkan oleh bangsa Israel. Karena dalam perjanjian lama disampaikan bahwa akan datang bagimu seorang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel itu saat itu sangat merindukan keselamatan, kebebasan, dan kemerdekaan yang sebenarnya. Di mana bangsa Israel, terima kasih. Di mana bangsa Israel pada saat itu merindukan keselamatan yang sebenarnya. Keselamatan yang menurut bangsa Israel pada saat itu adalah keselamatan yang membebaskan dia dari penderitaan, dari penindasan, dari segala sesuatu yang merugikan bangsa Israel. Dan dia sangat berharap dengan kehadiran Mesias itu yang bisa membebaskan, yang bisa menyelamatkan dia. Dan Yesus di situ lahir dari Maria yang menegaskan bahwa itu bukan hasil biologis, tapi itu karya Roh Kudus yang disampaikan kepada Yusuf dan Maria, dan di situ Maria dan Yusuf taat untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh dunia. Dan Yusuf di situ tetap menjadi suami Maria, karena di dalam ayat 16 Yusuf suami Maria dijelaskan di situ, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Di situ secara garis keturunan bahwa Yesus anak dari Yusuf, walaupun bukan hasil dari perkawinan, tetapi secara garis, secara legal situ Yusuf adalah suami dari Maria. Dan Allah memakai keluarga ini sebenarnya sangat luar biasa. Kalau kita pikir, siapa sebenarnya Yusuf dan Maria? Yusuf dan Maria bukan orang yang luar biasa, bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya jabatan, yang berkuasa, yang hebat. Dia dari rakyat biasa, dari rakyat yang ya
yang rata-rata lah. Bukan seperti rakyat yang bangsawan. Tapi Tuhan pakai dia, dan dia pada saat itu bersedia untuk Tuhan pakai sebagai saluran berkat bagi seluruh dunia. Dan beberapa orang Israel juga masih belum bisa menerima kehadiran Yesus sebagai Mesias, karena harapan dia Yesus itu, Mesias itu adalah yang membebaskan dengan gagah perkasa, dengan pasukan yang kuat, dengan kerajaan yang besar, yang akan membebaskan bangsa Israel. Ternyata hanya seorang anak tukang kayu, seorang anak yang ya sama dengan yang lain-lainnya, sehingga bangsa Israel masih belum banyak yang bisa terima dengan kehadiran Yesus sebagai Mesias. Kemudian yang ke-17, next slide. Ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Jadi ada 3 fase sebenarnya dalam sejarah bangsa Israel, yaitu dari Abraham sampai ke Daud, yaitu masa janji Tuhan diberikan dan mulai digenapi, yaitu 14 keturunan di situ. Kemudian dari Daud sampai ke pembuangan, yaitu masa kegagalan, masa kegelapan, atau masa bangsa Israel naik dan turun, jatuh bangun, di situ ada 14 keturunan. Kemudian dari masa pembuangan sampai ke masa Yesus Kristus, di situ masa penggenapan, masa kedatangan Sang Mesias, itu juga 14 keturunan. Dan kalau kita lihat, kalau kita pikir 14, sepertinya kok bagus, kok dibuat seperti itu ya. Itu bukan secara kebetulan sebenarnya. Tuhan sudah merencanakan itu. Tuhan sudah merencanakan 14 itu, semua tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua di dalam rancangan Tuhan. Itulah yang kita yakinin, bahwa Tuhan membentuk kita bukan sekedarnya. Bukan seperti kita bikin mainan yang kita habis itu kita buang, bukan. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk tujuan tertentu. Itu yang mesti kita sadari dan kita imani, bahwa kita dibentuk oleh Tuhan ada tujuan tertentu, dan tujuan itu mulia buat Yesus Kristus sendiri. Jadi yang perlu kita pelajari dalam firman Tuhan pada hari ini, yang pertama adalah mari kita percaya kepada Yesus karena Ia telah lahir dan menggenapi janjinya. Dia telah berjanji dari zaman Abraham sampai ke Yesus lahir, itu bukan waktu yang pendek, tapi Tuhan setia dengan janjinya. Dia tidak melalaikan janjinya, dia menepati janjinya itu untuk kita, untuk menyelamatkan kita bangsa-bangsa di dunia ini. Dan yang kedua yaitu Tuhan mau pakai yang tidak sempurna. Tuhan tidak hanya pakai orang yang sempurna, orang yang mempunyai gelar, mempunyai jabatan, mempunyai tingkat ekonomi yang bagus, bukan seperti itu. Tuhan pakai orang-orang biasa. Kita di sini orang-orang biasa. Jangan kita merasa berkecil hati. Jangan kita merasa saya nggak berguna, saya cuman seperti ini. Tetapi Tuhan mau pakai kita, asal kita bersedia. Kuncinya kita bersedia. Kita bersedia dan kita setia, Tuhan akan pakai kita itu. Kalau kita pikir lagi, sebenarnya kalau kita pelajari dari sejarah Tuhan Yesus, dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus, siapakah orang-orang itu? Itu orang-orang yang tidak sempurna. Banyak orang tidak sempurna di situ. Tapi kalau kita lihat Abraham disebut bapak orang beriman di situ. Siapakah Abraham? Abraham adalah orang yang pernah berdusta. Dia tidak mengakui istrinya Sarah sebagai istrinya. Kemudian Yakub. Siapa Yakub? Yakub pernah menipu. Gitu. Kemudian Rahab yang menjadi saluran berkat juga. Dia siapa? Dia perempuan sundal. Itu dalam strata masyarakat kita, itu udah mungkin yang paling bawah. Tapi Tuhan mau pakai, asal dia bersedia. Dan bahkan Daud, yang tadi disampaikan Pastor Raswan, siapa yang tidak kenal Daud? Dia raja yang besar. Tetapi dia melakukan kesalahan, melakukan dosa yang sangat besar, yaitu perzinahan. Dan yang juga enggak kalah besar yaitu Salomo dengan kebesarannya, bahkan sebelum dan sesudah tidak ada raja yang punya hikmat seperti dia.
tetapi dia tetap berdosa karena dia menyembah berhala. Di situ Tuhan pakai. Artinya kita di sini, kondisi kita apapun yang kita miliki, apapun yang keadaan kita saat ini, asal kita bersedia, kita bisa dipakai Tuhan, dan kita setia kepada rencana Tuhan itu, kita akan dipakai. Tuhan setia dalam keadaan yang kita alami. Apakah itu keadaan sukses, kejatuhan, ataupun penderitaan. Selama kita bersedia, selama kita setia dan mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Demikian sharing pada siang hari ini, dan mari kita berdoa. Saya mau berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara kita semuanya. Bapak Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kehadiran-Mu di dunia ini Tuhan. Untuk kelahiran-Mu di dunia, karena Kau telah mengenapi janji-Mu pada Abraham jauh sebelum Engkau dilahirkannya Tuhan Yesus. Bapa telah berjanji kepada Abraham dan ditepati, dipenuhi dengan kelahiran-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk Engkau pakai Tuhan Yesus kami orang yang tidak sempurna ini, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dan kami percaya juga Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kami, walaupun kami tidak sempurna, tetapi kami bersedia, kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya silakan Engkau pakai Tuhan Yesus kami untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi Pak Kris tampilkan daftar nenek moyang silsilah tadi pendiri-pendiri gereja, termasuk bagian dari para pendiri gereja itu, yaitu silsilah nenek moyangnya Pak Kris juga, gitu ya. Dan juga saya sama Pak Kris berbeda jauh. Pak Kris lahir dari keluarga pendiri gereja Kristen, dan apa yang ditabur oleh silsilah nenek moyang Pak Kris, ya Pak Kris dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kita sama-sama merintis gereja bersama-sama ya dari 7 tahun 8 tahun yang lalu ya Pak Kris ya. Kita bersama-sama. Nah, berbedanya dengan saya lahir bukan dari keluarga Kristen, jadi kita berbeda, tapi Tuhan persatukan kita sama-sama mendirikan gereja, melayani Tuhan, membangun kerajaan Tuhan bersama Tuhan ya. Jadi pesan apa yang kita mau sampaikan di penghujung tahun ini ya, saudara, tidak peduli latar belakang keluarga saudara ya, tidak peduli bagaimana masa lalu saudara, tidak Tuhan juga tidak memandang 14 kali 3 tadi ya, 14 kali 3 yang 14 ya, dari Abraham ya. Tidak peduli bagaimana masa lalu kita, Tuhan mau pakai saudara. Dan Tuhan mau memberkati keluarga saudara. Amin. Berkat Tuhan turun dari generasi ke generasi, dari keluarga kepada keluarga. Walaupun keluarga kita nggak sempurna, walaupun papa mama kita nggak sempurna, walaupun kakek nenek kita nggak sempurna, walaupun buyut-buyut kita nggak sempurna, Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara. Amin. Walaupun silsilah Tuhan Yesus nenek moyangnya tidak sempurna, tapi Yesus tetap datang melalui keluarga itu, melalui Yusuf, melalui garis keturunan Abraham dan Daud. Tuhan tidak pindah. Nggak jadi deh lewat keturunan Abraham, saya pindah lewat keturunan Sibi misalnya. Garis keturunan Sibi misalnya, atau Rambitan misalnya. Nggak jadi. Tuhan tetap turun, datang lewat garis keturunan Abraham, seperti apa yang Tuhan sudah janjikan. Tadi Pak Kris sudah sebutkan
dari para prianya ya, yang Abraham, Yakub, Daud, Salomo semua ya. Ada juga disebut dalam silsilah itu ya, saya tambahkan lagi tadi Pak Kris sebut ada siapa? Ada Rahab. Ya. Rahab ini bukan orang Israel, ya, dari bangsa lain. Tapi Tuhan pakai dari kandungan Rahab. Ya, dari kandungan Rahab melalui Salmon, ya, orang Israel, pasukan pengintai yang masuk ke tanah Yeriko. Dinikahilah Rahab. Siapa Rahab ini? Rahab perempuan sundal yang kerjanya bersundal setiap hari, tapi dia berjumpa dengan dua pengintai Israel, dan Rahab terpanggil untuk menyelamatkan, menyembunyikan Salmon dan rekannya. Dan pada saat Salmon pulang, dia katakan, Allahmu adalah Allahku. Di situ Rahab menerima Tuhan sebagai Tuhannya, dan di situ dia diubahkan Tuhan. Dan melalui Rahab ini lahirlah Boas. Lalu istrinya Boas, saudara tahu siapa? Ruth, yang juga bukan orang Israel. Melalui Ruth inilah lahir lagi terus sampai kepada siapa? Isai. Isai ini siapa? Papanya Daud. Ya. Dan Daud jatuh juga dalam dosa dengan Batseba. Ya, dan seterusnya ada Batseba. Ada yang saya lupa, ada Tamar juga. Ya, yang bukan orang Israel juga. Tamar bersundal dengan mertuanya sendiri, Yehuda. Tapi itu semua tidak membatalkan. Ya. Bagi dunia itu disqualified. Tidak bersih darahnya ini. Tidak qualified sebagai Kristus. Tapi Tuhan yang membuat semua jadi qualified. Amin. Tuhan Yesus yang sempurna bekerja melalui manusia yang tidak sempurna, yaitu kita, saya. Tuhan mau memberkati kita semua pada penghujung tahun ini. Saudara, mari kita tinggalkan masa lalu. Mari kita renungkan sejenak. Kita buang masa lalu kita yang buruk. Mari kita tanggalkan setiap kegagalan kita di masa lalu. Mungkin tahun ini saudara gagal. Mungkin tahun ini saudara masa kesulitan. Mungkin tahun ini saudara jatuh. Mungkin tahun ini saudara tidak bisa mencapai puncak kejayaan itu. Mungkin tahun ini banyak turbulensi dalam hidup saudara. Mungkin keluarga, orang tua, sanak family mengecewakan saudara. Mungkin pasangan saudara mengecewakan saudara. Tahun ini mungkin tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi Yesus akan tetap lahir dalam hidup saudara. Amin. Yesus tidak membatalkan rencananya menyelamatkan saudara. Tuhan Yesus mau pakai saudara. Sebagaimana tadi sudah berikan kesaksian Pak Kris, Tuhan tetap pakai keluarga, dan Tuhan pakai keluarga Pak Kris untuk merintis gereja-gereja, untuk memberitakan kabar sukacita. Dan pagi ini saya mau sampaikan, Tuhan mau pakai saudara untuk membawa kabar sukacita ini. Amin. Untuk menjadi terang. Mari kita bersama-sama membawa terang ini, memberitakan kepada orang terhilang. Masih banyak orang terhilang di sekeliling saudara. Amin. Mari kita terima terang Kristus pada hari ini. Mari kita terima mandat, misi dari Tuhan. Tinggalkan masa lalu kita. Tinggalkan segala kesulitan, segala masa lalu yang kelam. Mari kita buka lembaran yang baru bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan percaya saudara kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah gagal. Dia tidak akan gagal menepati janjinya kepada kita. Berdiri. Kita menerima berkat pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan di penghujung tahun ini, dan firman Kristus telah datang, telah lahir ke bumi
menggenapi janji Tuhan. Biarlah ini menjadi berarti dalam kehidupan kami, bahwa kami memegang teguh iman kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengandung kepastian rasa aman bersama Engkau Tuhan. Dan kiranya firman ini tertanam di setiap hati kami, bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah perubahan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang dikasih Tuhan, berbahagialah engkau yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan perintah firman Tuhan dalam kehidupanmu. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, Allah Putra, Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidupmu. Sepanjang apa yang kau lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.